Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan pelajaran matematika kelas 11. Alhamdulillah saya diamani untuk mengerjakan untuk membahas untuk menemani kalian di kelas 11 ini. Baik, konsep yang dijelaskan di sini untuk bab yang pertama adalah program linear ya. Jadi poin-poin yang penting di sini nanti adalah kalau kita flashback di materi sebelumnya adalah materi SPLDV, persamaan linear, sistem persamaan linear dua variabel di kelas 8 ya, ini pembahasannya. Nah, ini salah satu unsurnya ya. Nanti kalian akan review sedikit mengenai materi ini, kemudian untuk pembahasan di materi program linear ini sekilas adalah ada istilah yang disebut sebagai fungsi kendala, dan selanjutnya adalah fungsi tujuan. Ya, sebelum ke fungsi tujuan, kita ke fungsi kendala terdahulu. Nah, fungsi kendala ini terdiri dari beberapa pertidaksamaan linear dua variabel. Beberapa ya, berarti lebih dari satu, bisa lebih dari satu. Nah, untuk memahami pertidaksamaan linear, maka diperlukan memahami dulu persamaan linear. Kita ingat ya, kalau persamaan itu ditandakan dengan tanda persamaan pertidaksamaan ya. Kalau persamaan dengan tanda sama dengan, tetapi kalau pertidaksamaan ada 4 macam ya. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, langsung saja kita bahas bagaimana solusi dari pertidaksamaan linear dua variabel ini gitu kan ya. Oke, kita cek dulu konsep kalian. Misalkan Ustadz punya sebuah persamaan linear seperti ini. 2x ditambah y sama dengan 4. Kalau soalnya seperti ini ya, kalau di SPLDV dulu minimal ada dua persamaan ya, dua persamaan. Nah, kalau misalkan satu persamaan saja, maka solusinya dia adalah berupa garis lurus. Jadi istilah linear ini pun artinya juga adalah lurus ya. Ada garis yang lurus. Nanti ada kuadrat, lengkung, dan lain sebagainya. Untuk linear salah satu tandanya adalah dia berupa garis lurus. Nah, untuk mengetahui solusi dari persamaan ini adalah ya, kita ambil sembarang titik ya. Untuk yang pertama agar mudah mengerjakannya, kita pilih titik x sama dengan 0. Ketika x sama dengan 0, berapakah nilainya y? Maka kita perlu tuliskan. Kita ganti, kita substitusi x-nya 0. 2x berarti 2 dikalikan 0 ditambah y sama dengan 4. 2 kali 0 hasilnya adalah 0. 0 tambah y sama dengan 4. Sehingga diperoleh y, 0 tambah y sama dengan 4. Ketika x-nya 0, y-nya 4. Maka apabila dituliskan dalam titik koordinat x, y gitu kan ya. Ingat kembali, titik koordinat adalah x, y. X-nya 0, y-nya 4. X-nya 0, y-nya 4. Seperti ini. Oke, lanjut berikutnya. Setelah memilih x sama dengan 0, kita pilih berikutnya, yaitu y yang sama dengan 0. Oke, mengambil titiknya ini bebas ya, mau x-nya 1, 2, 3, mau y-nya 4, 5, 6 boleh. Cuma Ustadz beli alternatif supaya mudah menghitungnya, kita pilih x-nya 0 dan y-nya 0. Sehingga bila disubstitusi ke persamaan adalah 2x, persamanya ini ya, 2x plus y sama dengan 4. Ya, kita ganti y-nya 0, 2x ditambah y-nya 0 sama dengan 4. 2x tambah 0 kita peroleh 2x sama dengan 4. Sehingga x-nya
sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ya, sehingga ketika y-nya 0, x-nya adalah 2. Atau apabila ditulis dalam titik koordinat, x, y, x-nya 2, y-nya 0. 0,4 dan 2,0. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, PLDV nanti hasilnya adalah dia berupa garis. Ya, berupa garis. Maka garis dapat dibuat dari 2 titik koordinat. Ya, kita sudah punya 2 titik ini ya. Yang pertama adalah di sini 0 ya. 0,4. Kita labeli di sini 0,4 sebelah sini. Yang satunya adalah 2,0 sebelah sini. Dari 2 titik dapat dihubungkan satu buah garis saja. Sehingga kita hubungkan seperti ini. Nah, garis ini adalah garis yang mewakili dari grafik 2x plus y sama dengan 4. Nah, bagaimana jika ini nanti berubah menjadi tandanya yang di sini berubah menjadi pertidaksamaan? Maka grafik yang sudah kita punya ini tinggal kita modif. Nah, salah satu modifnya adalah dengan Ustaz scroll. Ustaz gambar ulang tadi ya. Sebelah sini. Ya, di sini 0, 0,4 ya. Dan sebelah sini 2 tadi ya. 2,0 kemudian dihubungkan. Ya. Untuk solusi dari PTLDV, ini akronim dari pertidaksamaan linear 2 variabel ya. Linear 2 variabel ya. Misalkan diminta soalnya adalah 2x plus y. Tanda sama dengan kita rubah. Misalkan lebih dari sama dengan 4. Gini. 2x plus y lebih dari sama dengan 4. Maka kita bisa menggunakan titik uji ya. Istilahnya adalah titik uji. Titik uji. Ya, ini istilah baru ya. Titik uji. Di program linear ini butuh istilah baru yaitu titik uji. Oke, titik ujinya kita pilih. Yang mudah adalah kita pilih titik ujinya adalah 0,0 ya. Berarti kalau dibuat di koordinatnya 0,0 posisinya adalah di sebelah sini ya. Ini 0,0. Titik uji 0,0. Kita uji ke siapa? Kita uji ke PTLDV-nya tadi. Kita substitusi, X-nya kita ganti 0 dan Y-nya kita ganti 0 juga. Sehingga diperoleh 2X plus Y. Ini kan ya. Ini kita tuliskan berdiri sama dengan 4. X-nya kita ganti 0. 2 kali 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 4. 2 kali 0, 2 ditambah 0 lebih dari sama dengan 4. 2 tambah 0 adalah 2 lebih dari sama dengan 4. Pertanyaannya, pernyataan ini 2 lebih dari sama dengan 4 itu bernilai betul atau salah? 2 lebih dari sama dengan 4. Tentu ya, dia pernyataan yang bernilai salah. Salah. Nah, kalau nilainya salah, maka berarti daerah penyelesaiannya bukan di area 0,0 ini. Bukan di area sini. Kenapa? Karena 0,0 tadi bernilai salah. Maka di mana daerah penyelesaiannya? Maka daerahnya adalah di baliknya. Nah, arah ke sana ya. Nah, arah ke sana. Kalau tadi daerah yang mengarah ke 0,0 itu bernilai salah, maka hasilnya atau solusinya nanti daerah hasilnya adalah daerah sebelah sini. Atasnya kayak gini. Nah, ini ya. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan pertidaksamaannya bertanda 2x plus y lebih dari 4? Kayak gini. 2x plus y lebih dari 4, misalkan kayak gini. Maka ya persis langkahnya, hanya saja garisnya dia berupa garis putus-putus. Ya, kayak gini ya. Nah, persis ya.
sebelah sini 4, di sini 0, ini 2 ya. Berupa garis putus-putus, garisnya, garis 2x plus y-nya. Kalau tandanya tanpa embel-embel sama dengan. Cuma bila lebih dari sama dengan, maka garisnya berupa garis sambung. Nah, dari sini, bagaimana gambar misalkan perbedaan samanya bernilai 2x plus y. Arah sebaliknya, misalkan 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Cukup mudah kita tentukan ya. Sebelah sini, ini 0, sebelah sini 4, sebelah sini 2. Cukup mudah. Tinggal dibalik saja tandanya. Kalau area yang lebih dari sama dengan adalah area atasnya, maka area yang kurang dari sama dengan adalah di area bawahnya. Seperti ini. Berupa daerah asir. Kalau nanti tanpa tanda sama dengan berarti garisnya berupa garis putus-putus 2x plus y-nya. Nah, ini yang saya sampaikan yang pertama ya. Bagaimana nanti jika ada kendalanya, jika ada lebih dari satu. Ini kan cuma satu. Kendalanya ini ya, yang disebut kendala ini ya, 2x plus y lebih dari sama dengan 4. Ya. Kalau di materi program linear ada beberapa kendala ya, lebih dari satu intinya. Nah, bagaimana jika lebih dari beberapa kendala ya? Bisa dicek di modulnya ya. Ya, di modulnya ada di halaman sebelum di halaman 11 ya. Sebelum halaman 11 di sana ada penjelasan. Nah, di penjelasan di modul tersebut dibuat garisnya sebaliknya dari yang Ustadz jelaskan ya. Kenapa dijelaskan sebaliknya? Karena nanti apabila kendalanya itu lebih dari satu, misalkan kita sudah ini ya. Ini PT LDV yang pertama garisnya kayak gini. PT LDV yang kedua diperoleh garis demikian. Nah, kalau solusinya adalah garis yang ke bawah sini, seret gini. Dan garis PT LDV yang berikutnya solusinya juga ke arah bawah seperti ini. Nah, maka areanya akan area yang menjadi solusi maka akan sulit untuk diamati gitu kan ya. Sulit dilihat. Maka di modul yang digunakan adalah dibuat langkah sebaliknya. Gambarnya dibuat sebaliknya. Jika daerah solusinya adalah yang bawah, maka penggambarannya ke atas. Sama. Jika daerah solusinya adalah daerah bawah, maka yang digambarkan adalah atas. Solusinya di bawah, solusinya di atasnya garis, maka yang digambarkan di baliknya yaitu di bawahnya garis. Ya. Sehingga ini nanti adalah menjadi daerah solusi. Daerah solusi. Tapi ini masih nanti penjelasannya ya. Masih nanti penjelasannya. Nah, untuk tugasnya nanti Ustadz lampirkan di keterangan yang Ustadz kirim di WhatsApp nanti. Jadi tugasnya nanti adalah membuat daerah hasil dari fungsi kendala ini, dari perbedaan. Jadi Ustadz batasi masih sampai satu fungsi saja. Atau nanti sebagai latihan bisa menggunakan 2 fungsi. Jadi kalau sebagai latihan nanti kita membuatnya gambarnya jadi 1 ya. Misalkan secara singkat kita punya misalkan garis seperti ini. X plus Y kurang dari 2 misalkan. Maka langkah pertama kita pilih X sama dengan 0. Maka secara singkat di sini diperoleh 0 ditambah Y sama dengan 2. Ya, untuk menentukan persamaan kita pakai tanda persamaan dulu ya untuk menentukan nilai X dan Y-nya. Sehingga diperoleh Y sama dengan 2. Jadi ketika X 0, Y-nya 2. X-nya 0, Y-nya 2. Sama berikutnya, ketika kita pilih Y sama dengan 0, maka diperoleh X ditambah 0 sama dengan 2. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan 2. Ketika X-nya 2, Y-nya 0. Sehingga kalau digambar di grafiknya adalah melalui 0,2 dan 2,0. Seret garis sebelah sini. Ya. Kemudian kita pilih titik uji ya. Titik uji 0,0. Ya, 0,0.
Ya, kita cek kebersamaan ini. 0 ditambah 0 kurang dari 2. 0 tambah 0 hasilnya adalah 0 kurang dari 2. 0 kurang dari 2 bernilai benar, gitu kan ya. Maka daerah hasilnya adalah di bawah sini. Nah, apabila soalnya ganda atau double, fungsi kendalanya sudah diketahui lebih dari satu bersamaan, maksudnya seperti yang atas tadi, 2x plus y lebih dari sama dengan 4. Yang satunya adalah x plus y kurang dari 2. Ini ya, 2x plus y lebih dari sama dengan 4. Sudah kita ketahui langkahnya ada di atas gitu kan ya. Sehingga diperoleh solusi demikian. Ini ya, area ini. Jadi kalau menggambarkan di sini tadi 4, sebelah sini 2, ini 0 ya. Ini 2x plus y. Yang sebelah sini 2. X plus y tadi ya. X plus y kurang dari 2. Grafiknya adalah sebelah sini. Kayak gini. Maka untuk menggambarkannya, ya, daerahnya 2x plus y lebih dari sama dengan 4. Maka kita gambar di area sebaliknya ya. 2x plus y lebih dari sama dengan 4. Kalau gambarnya ada di atas ya, gambar solusinya, maka kita gambar ke bawah. Ya, kalau gabung kayak gini kita gambar ke bawah, garisnya kecil-kecil saja. Sebenarnya juga sampai bawah sana ya. Cuma untuk supaya kita kelihatan daerah solusinya yang mana, maka kita buatnya sebaliknya. Ya, sedangkan x plus y kurang dari 2 daerahnya seperti ini, areanya di bawah, maka kita buat areanya sebaliknya, yaitu area yang ke atas. Ya. Ya, sehingga daerah solusinya adalah daerah yang kosong. Daerah yang kosong yang tidak dilalui oleh dua grafik ini, yaitu adalah area yang sebelah sini ya. Ya. Nanti jika kurang jelas bisa ditanyakan via WhatsApp. Oke. Untuk tugasnya adalah silakan dibuka di modulnya. Modul halaman 11 nomor 1 sampai 4 ya. Di sana ada beberapa fungsi kendala ya. Ya, nanti gambarnya cukup 1 ya per nomor. 1 nomor dibuat 1 grafik, jadi 1 grafiknya. Jadi model seperti ini. Sehingga ada 1 daerah penyelesaian ya nanti. Modul halaman 11 nomor 1 sampai 4. Nanti jika kurang jelas dengan pertanyaannya bisa disampaikan ke Ustadz seperti apa langkahnya. Kemudian nanti jawaban bisa dikirim via WhatsApp di nomor 085 655 70 6891. Ustadz tunggu hari ini pukul 23.59. Nomor 1 sampai 4. Jika ada pertanyaan juga bisa disampaikan via WhatsApp. Terima kasih, semoga ini disampaikan bermanfaat. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.